Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kali ini kita akan membahas mengenai pengolah angka. Ya, program aplikasi yang digunakan itu adalah menggunakan Microsoft Excel. Nah, di depan layar kita semua di sini adalah sudah tampil Microsoft Excel ya. Kita coba zoom sedikit. Nah, pada Microsoft Excel ya, itu ada area kerja yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses pengolahan data. Yang pertama di sini ada kolom ya. Kolom itu ditandakan dengan apa? Dengan A, B, C, D, E ya, dan selanjutnya ya. Kemudian ada juga namanya adalah baris. Nah, baris ini ditandakan dengan 1, 2, 3, 4 ya, sampai banyaknya baris ya. Nah, di sini ketika kita menggunakan Microsoft Excel, ada namanya disebut dengan sel. Nah, apa itu sel? Sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Jadi ketika kita sebut yang saya klik di sini, ini adalah sel B2 ya. Kenapa? Di sini ada baris ke B dan kolom kedua. Jadi B2. Kalau saya klik lagi ini adalah kolom C, kemudian baris ketiga ya, berarti C3 ya. Di sini ini alamat selnya. Kemudian yang ini berarti D6. Ini alamat selnya berarti D6 ya. Yang kedua, itu ada namanya adalah rank. Ya, rank. Apa itu rank? Rank itu adalah kumpulan dari lebih dari satu sel ya. Jadi kalau misalnya saya blok di sini, ini berarti ranknya dari mana? Dari C4 ya sampai dengan C8. Nah, penulisannya bagaimana? Yang tadi saya blok seperti ini, misalnya saya kasih warna dulu seperti ini. Nah, ini disebut dengan rank. Rank itu berarti dari mana? Dari C4 sampai dengan di Excel itu dengan tanda titik 2 ya. Sampai dengan apa ini? Paling akhir sekali ya. Paling akhir sekali ini berarti adalah D9 ya. D9. Nah, seperti ini. Ini adalah penulisan pada Microsoft Excel. Ketika ditanya yang di blok ini adalah rank berapa, berarti dari C4 dari sini sampai dengan D9 ya. Kata-kata ini nanti akan sering digunakan ya. Jadi ini harus difahami terlebih dahulu ya. Kemudian setelah kita belajar sel dan rank, kemudian kolom dan baris, kita coba lakukan pengetikan. Oke, di sini ada area kerja lagi. Di sini untuk meletakkan kotak sel yang kita pilih ya. Jadi menentukan ketika kita klik di sini berarti sel yang dipilihnya adalah F4 ya. Di sini ada FX. FX itu nanti ini untuk penulisan rumus. Jadi ketika kita menuliskan rumus nanti akan tampil di selnya juga dan akan tampil di formulanya juga. Nah, kita coba melakukan sebuah pengetikan. Misalnya kita mengetikkan sebuah data ya, misalnya kita menuliskan nomor, misalnya nomor, kemudian kita geser boleh gunakan kursor atau gunakan keyboard ya. Di sini misalnya kita menuliskan, kita geser dulu. Nah, di sini ketika kita gunakan Excel ya, di sini ada kursor. Kursornya itu ada beberapa jenis. Ketika kita gerakan ke sini, ini berarti kursornya untuk memblok. Nah, seperti ini, seperti tanda persegi seperti PMI ini seperti ini adalah untuk memblok ya. Kalau kita ingin menggeser objek ya, misalnya tandanya letakkan dulu seperti ini tandanya, baru kita geser objeknya. Nah, itu berarti untuk menggeser objek. Kita pindahkan lagi ya, itu menggeser objek. Satu lagi namanya fill handle. Ketika kita misalnya dihadapkan dengan tulisan 1, 2 misalnya ya, kemudian 3 sampai 100, kan kebayang banyaknya data yang harus kita ketik. Nah, di Excel ada diberikan kemudahan, kita tinggal mengcopy ya, 2 baris ini, 2 sel ini, nanti kita drag ke bawah. Caranya bagaimana? Namanya fill handle. Di sini ada kotak kecil ya. Kemudian arahkan panah kotak kecil ini, mouse-nya itu ke kotak kecil ini sampai ketemu tanda plus ya. Kemudian kita tarik drag ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itu untuk menuliskan penomoran. Kita coba
drag dulu ke sini, kita tarik ke sini ya. Kita tuliskan di sini misalnya. Nah, ini kita geser, kemudian kita klik tombol center ya. Kita tulis di sini lagi, kita coba ketikkan data ya. Data VLOOKUP, karena kita akan belajar VLOOKUP hari ini. Kita gunakan VLOOKUP. Kalau sebelumnya itu hanya sebagai batas pengenalan ya. Kita coba gunakan VLOOKUP. Apa itu VLOOKUP? VLOOKUP itu adalah membaca tabel yang tersusun secara vertikal. Contohnya seperti apa? Misalnya saya punya data kode barang, kemudian ada lagi nama barang. Nah, untuk pengetikan tidak usah memindahkan posisi kolom ya, nama barang. Sebentar. Misal seperti ini. Ini kan berarti data ini tertimpa oleh kolom C. Biarkan saja ya. Boleh sih sebetulnya digeser seperti ini. Nah, ini bisa digeser seperti ini ya. Tapi ketika kita misalnya ingin menurunkan teks ini, nanti supaya rapi, kita biarkan aja. Jadi jangan ada jeda. Misalnya ini dipindah ke D ya. Biarkan aja, berarti di kolom B, di kolom C, kemudian di sini adalah harga barang. Nah, kita mau rapihkan ya. Kita mau format, ini kita blok dulu. Kita blok dari kolom B ya. Di sini B, B2 sampai dengan C2 ya ranknya. Kemudian kita blok, nanti pilih home. Kemudian di sini ada namanya wrap text. Ada gambar seperti ini, diklik namanya wrap text, itu memindahkan posisi teksnya ya, untuk di tengah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita coba senterkan. Nanti ke home lagi, di sini ada rata tengah, tinggal diklik. Nah, baru kita ketik datanya. Misalnya kode barangnya adalah penggaris misalnya ya. Atau buku dulu, buku, pulpen, kemudian penghapus untuk PE ya misalnya. Nama barangnya misalnya di sini buku, satu baris aja. Ini misalnya A aja. Z aja ya misalnya. Buku, pulpen, penggaris misalnya. Nah, di sini kita tuliskan harganya. Harganya 4.000 misalnya. Kemudian di sini 3.000, di sininya penggarisnya 4.500. Nah, ini kita rapihkan. Karena ini masih ketimpa, tinggal ditarik aja di antara kolom C dengan kolom D ya. Tinggal di drag ke kanan. Nah, ini sudah rapih. Kemudian kita blok, kita berikan border ya. Di sini ada border, gambar seperti ini. Nanti pilih all border. Nanti di sini ada semua batas atau all border ya. Tinggal diklik di sini. Kita senterkan teksnya supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Ini boleh kita bold ya. Nih, di sini ada di home, di sini ada bold untuk menebalkan huruf. Ini untuk memiringkan huruf, ini untuk memberi garis bawah. Kita berikan boldnya. Kalau sudah, kita blok lagi, kita berikan warna ya, fill color-nya. Di sini ada gambar seperti ember tumpah, ini adalah fill color ya. Kita berikan warnanya, misalnya kita ganti jadi warna biru muda seperti ini. Nah, oke, kita mau buat tabel VLOOKUP. Nah, sekarang kita buat di sini misalnya daftar pembelian barang misalnya ya. Ini kita tuliskan nama pembeli, kemudian yang keduanya adalah kode barang, kemudian nama barang, kemudian yang ketiganya harga barang, jumlah ya, jumlah belinya berapa ya. Kalau kita di kasir itu kan suka ada, kita masukin jumlah belinya berapa. Kemudian total bayar. Nah,
Ini juga sama, lakukan hal seperti tadi. Kalau ingin kita rapihkan kembali, kita blok lagi satu baris ini, kemudian nanti pilih ke home atau ke beranda. Nanti di sini ada namanya wrap text ya. Tandanya A, B yang seperti ini. Kemudian kita pilih wrap text-nya, nanti akan tag-nya seperti ini. Kemudian kita rapihkan kembali kodenya biar kita center. Kemudian kita bold. Kalau kita ingin menambahkan border, kita tinggal klik saja di sini, kita pilih warnanya sesuai dengan selera kita, misalnya kita klik ini. Nah, sudah selesai, kita tambahkan apa? Kita tambahkan bordernya dulu ya. Kita tambahkan bordernya, klik yang all border ya, yang ini. Ini ternyata kelebihan ya. Caranya kita hilangkan saja dengan tambahkan di sini ada tanpa isian ya, atau no color. Nah, sekarang kita tuliskan di sini, misalnya nama pembelinya Silmi Fatima Zahra Ilham Ziyad, misalnya seperti ini ya. Nah, di sini Silmi membeli apa? Misalnya Z, kemudian kodenya P, kemudian B, kemudian Z misalnya ya. Nah, seperti ini. Kita akan memindahkan atau mencari nama barang ini sesuai dengan data yang ada di sini ya, data tabel yang ada di sini. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada VLOOKUP ya. VLOOKUP itu berarti membaca tabel yang tersusun secara vertikal. Vertikal itu berdasarkan kolom, karena di sini adalah berdasarkan kolom datanya, kode barang berdasarkan kolom, nama barang berdasarkan kolom, harga barang juga berdasarkan kolom. Nah, caranya bagaimana? Caranya, rumus untuk VLOOKUP itu apa sih? Sama dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP kurung buka. Ketika kita membuka di sini ada lookup value, table orange, kemudian di sini ada kolom indeks nomor. Nah, kalau misalnya saya simpulkan, saya tulis rumusnya adalah sel kunci ya. Sel kunci. Kemudian di sini ada rank table, rank tabelnya, rank tabel sumber, kemudian nomor indeks kolomnya. Nomor indeks kolom, karena kita menggunakan kolom. Nanti dari mana sih dapatnya nomor indeks kolom ini? Nanti nomor indeks kolom ini diperoleh dari data kolom. Ini misalnya kolom pertama ya. Ini kolom pertama, ini kolom pertama. Ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Walaupun kita nggak harus selalu menuliskan, asal hafal aja. Oh, ini berarti di kolom kode barang kolom pertama, nama barang di kolom kedua, harga barang di kolom ketiga. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita menuliskan rumus yang ada di sini VLOOKUP karena datanya menggunakan data VLOOKUP berdasarkan kolom, berarti kita tuliskan rumusnya di sini ya. Berarti apa? Sama dengan ya, kita ketik VLOOKUP, nanti akan secara otomatis muncul rumusnya. Nah, di sini. Nah, perhatikan, ketika kita menggunakan titik koma ya, nanti perhatikan juga di laptopnya yang Anda gunakan, nanti di sini ada titik koma juga, ada titik koma. Kalau misalnya settingannya adalah koma, berarti gunakan koma ya, karena mungkin settingan komputernya untuk titik komanya itu bisa menggunakan koma ya, setting untuk rumusnya. Nah, di sini berarti yang di laptop yang saya gunakan di sini adalah menggunakan titik koma ya, berarti nanti ketika menjeda ke rumus berikutnya berarti menggunakan titik koma. Nah, kita baca di sini adalah sel kunci. Mana sel kuncinya? Karena data yang dibaca acuannya itu adalah berdasarkan kode barang di awalnya, berarti kita di sini acuannya adalah kode barang. Karena di sini nggak ada pembeli ya, berdasarkan kode barang. Nah, di sini berarti kode barang kita klik kode barang ada di berapa? Ada di sel C8. Kita klik C8. Kemudian kalau sudah selesai kita berikan tanda titik koma ya. Nah, di sini ada rank tabel sumber. Sumbernya dari sini datanya. Kita blok dari sini sampai ke sini ya. Karena data ini tidak boleh berubah, maka kita berikan alamat sel absolut dengan cara menguncinya ya. Cara menguncinya nanti ada tanda simbol dolar di depan kolom dan di depan baris ya. Misalnya seperti ini kan B3 sampai dengan D5 ya.
Nah, kalau kita kunci, boleh menekan tombol F4 yang ada di keyboard, atau ketika tombol F4-nya tidak berfungsi, kalian boleh menggunakan tombol Fn F4. Jadi saya gunakan Fn F4 yang di laptopnya saya seperti ini. Nah, perhatikan, ini dia mengunci kolom ke B dengan tanda simbol dolar seperti ini, dan mengunci kolom ketiga ya. Di sini ada titik 2 yang di secara otomatis tadi. Kemudian di sini ada mengunci, tanda dolar ini mengunci kolom ke B, mengunci baris ketiga. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya sampai sini. Tadi apa yang ditekan? Yang ditekan adalah Fn yang ada di keyboard dengan bersamaan dengan menekan tombol F4 ya. Nah, kalau sudah, kita gunakan titik koma lagi. Di sini ada nomor indeks kolom. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, nomor indeks kolom itu di sini ada kode barang, nama barang sama harga. Nah, di sini kita akan mengisi nama barang. Nama barang berarti indeks kolomnya berarti keberapa? Kedua ya. Kita ketikkan kedua. Setelah itu baru kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, di sini ternyata Z itu adalah penggaris. Coba kita cocokkan. Oke, sama ya penggaris ya. Kita geser. Ketika tidak memuat ke dalam sebuah sel, maka ini kita geser saja ya. Nah, kalau sudah, kita coba yang kedua. Yang kedua, yang selanjutnya, gitu kan ya. Nah, supaya memudahkan, kita nggak harus mengetik satu persatu semua rumus yang ada ya. Tinggal kita mendrag menggunakan fill handle tadi yang tanda kotak kecil di sini, tinggal didrag ke bawah seperti ini. Nah, sama ya, Z itu adalah penggaris, kemudian P itu adalah pulpen ya, kemudian B itu adalah buku ya. Sama ya. Oke, sekarang untuk mengisi nama barang. Sama dengan VLOOKUP kurung buka, VLOOKUP kurung buka ya. Sel kuncinya mana? Sel kuncinya berarti datanya kode barang ya. Kalau sudah titik koma, kemudian blok lagi dari kode barang, datanya saja ya. Blok data kode barang sampai dengan harga barang. Berarti dari B5 sampai dengan D5 ya. Ketekan Fn F4 atau F4 saja, nanti dia akan mengunci seperti ini. Tanda dolarnya di depan B, tanda dolar di depan C, di depan 3 ya, ketiga maaf, titik 2, kemudian tanda dolarnya di depan D, tanda dolar di depan 5. Nah, berarti ini mengunci apa? Ini ada tanda garis putus-putus ya, berarti dia ini yang diblok ya. Kemudian titik koma lagi. Nah, harga barang ini ada di kolom keberapa? Harga barang itu ada di kolom ke D, seperti ini. Berarti ke D, berarti dia di kolom keberapa ya? Berarti ini kolom ketiga ya. Dari sini 1, 2, 3 hitungannya. Berarti dia ada di kolom ketiga. Kalau sudah kita kurung tutup. Nah, kita enter. Nah, kita drag ke bawah, tarik ke bawah sini. Nah, lebih cepat ya ketika kita menggunakan Microsoft Excel ketika mengolah angka ya. Kemudian di sini ada jumlah pembeli, misalnya seperti ini misalnya ya. Nah, total bayar yang harus diberikan ketika kita misalnya membeli nama barang penggaris, pulpen, atau buku ya. Nah, bagaimana caranya? Tinggal dijumlahkan. Berarti sama dengan harga barang dikalikan kalinya itu menggunakan shift dengan angka 8 ya. Itu tanda bintangnya, tanda perkaliannya shift angka 8 bersamaan dengan bersamaan kemudian di sini F9 ya. F9 harga barang di barisnya ini kita mau ngisi baris ke-9. Harga barang dikalikan jumlah beli. Kita klik lagi. Kemudian kita enter. Nah, baru kalau udah selesai, ada tombol fill handle lagi di sini, drag ke bawah. Nah, selesai sudah pekerjaan kita untuk mencari program VLOOKUP. Nah, ini kalau sudah kita blok ya, kalau kita ingin memberikan tanda rupiah, kemudian nanti di sini ada gambar tanda panah di number ya, di number ada tanda panah. Kita ganti misalnya currency ya, currency atau misalnya mata uang ya atau currency. Kalau sudah kita klik di sini oke. Nanti seperti ini hasilnya ya. Sama juga dengan yang ini, misalnya kita blok lagi ke home, kemudian di sini ada numbering, ke number, pilih angka lagi ya. Kalau sudah klik tombol oke. Nah, seperti ini ya.
Oh ya, rupiahnya belum ya, kita tambahkan dulu rupiahnya. Angka mata uangnya. Nanti kita gunakan yang mata uang. Simbolnya nanti cari Indonesia. Indonesia. Kita cari dulu Indonesianya. Nah, ini ada bahasa Indonesia. Ada Jawa. Ini bahasa Indonesia. Ya, rupiah ya bentuknya ya. Tinggal dicari aja di simbol ya. Kalau sudah, klik tombol OK. Nah, akan muncul seperti ini ya. Itu untuk mengerjakan VLOOKUP ya. Baik, nanti untuk selanjutnya kita akan mengerjakan fungsi HLOOKUP ya. Silahkan dicoba, difahami dulu. Jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe and like. Terima kasih semuanya, semua berkah untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.